Selamat sore. Sekarang saya mau melakukan pengocoran cabai saya yang jenis cabainya Dewata 43 F1 kemarin. Dan sekarang usianya 28 hari setelah tanam, lur. Ini pupuk-pupuk yang saya gunakan. Ada juga menggunakan fermentasi dari kencing sapi. Ayo kita lihat, lur, takarannya seberapa, pupuk apa saja yang saya gunakan. Kita pertama, lur, ke fermentasi kencing sapinya dulu, lur. Kalau fermentasi kencing sapinya menggunakan E4, lur, dan menggunakan Primasit atau Trigoge. Kalau seumpamanya tidak ada Trigoge, lur, kita juga bisa menggunakan merek dagang Anpus. Ini saya perlihatkan kemarin waktu saya melakukan fermentasi. Nah, ini dia, lur. Ini bekas air hujan karena kemarin saya tutup rapat ini fermentasinya. Tadi menggunakan E4 sama Trigoge-nya. Kita lepas ikatannya. Ini dia, lur, fermentasi kencing sapinya, lur. Ini waktu pengocoran pupuk saya campurkan kira-kira 2 gelas sampai 3 gelas, lur. Ayo, lur, kita lanjutkan ke komposisi pupuknya. Fermentasi dari kencing sapi tadi saya diamkan selama 10 hari, lur, agar bakteri pengurainya terurai, untuk bakteri-bakteri atau spora-spora baik untuk tanamannya terurai. Nah, di sini saya menggunakan pupuk NPK Pak Tani, lur. Ini NPK Pak Tani, NPK 1616 dengan asal Rusia pupuk ini, lur. Ini kita lihat kandungannya. Nitrat 7%. Ini 16 ini maksudnya, lur, ya. Kalau 16% ini nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, terus kaliumnya 16%, lur. Itu yang dinamakan pupuk 1616. Merek dagang Pak Tani. Saya campur karena cabai saya masih fase vegetatif, lur. Memang ada sebagian yang sudah berbunga. Karena fase vegetatif saya gunakan KNO 3 merah ini, lur, campuran pupuknya. Apabila besok kalau serentak dia berbunga, saya gunakan KNO putih, KNO 3 putih ini, lur, untuk campurannya. Nah, ini saya tadi campurkan pupuk SP36 karena SP36 ini susah larut dalam air, makanya tadi pagi saya diamkan atau saya larutkan dalam air, lur, agar cepat hancur pupuk SP36-nya. Karena pada cabai fase generatif atau menginjak fase generatif itu biasanya membutuhkan kandungan fosfat yang tinggi, lur. Pada cabang Y-nya itu ciri-cirinya terbentuk warna ungu. Dan ini, lur, minta dari kawan kemarin sedikit pupuk Novatek. Ini dia butirnya sama seperti NPK 1616. Dia berwarna biru, tetapi ini butirannya agak besar-besar, lur. Ini kemarin pupuk ini harga per 25 kilonya 600.000, lur. Ini saya campurkan nanti, lur. Kalau untuk air kocornya, lur, saya ngambil dari kolam ikan ini, lur, karena airnya hijau berlumut. Ya mudah-mudahan air ini
kandung bakteri baik lor, karena saya lihat rumput di sekitar atau sekeliling sini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Ayo kita takar lor seberapa pupuk yang kita gunakan untuk ngocor pada 28 hari setelah tanam ini. Ini alat-alatnya lor, ini timbangannya lor, ini tangki kocor saya lor. Caranya begini lor, kita siapkan ember besar lor ya, karena saya nggak punya drum lor ya. Saya pakai ember besar ini, saya masukkan air sekitar 1 timba ini lor. 1 timba ini untuk 1 jerigen kocor lor. Kalau seumpamanya dia ini penuh, karena waktu pengocoran pertama saya ini penuh, ini ukurannya 6 timba ini lor, 6 timba ini, makanya digunakan untuk 6 tangki kocor ini lor. Ayo lor, kita isi air dulu ini lor. Nah, saya taruh dulu HP-nya lor ya, saya mau ngisi air dulu. Ya lor, itu sementara tak isi 2 ember ini lor. 2 ember ini kita aduk dulu pupuknya di sana biar tidak tumpah. Kalau diisi penuh dengan air, nanti sisanya 4 ember kita baru, setelah kita aduk pupuknya baru kita kasih lor, kasih air lagi. Nah ini NPK Pak Taninya lor, karena setiap pemupukan saya kemarin meningkat lor. Dari pemupukan pertama, kedua, ketiga, ini kan termasuk pemupukan yang keempat ini lor. Saya tingkatkan sekitar 300 gram lor per tahap kocornya lor. Nah, untuk saat ini saya gunakan NPK 1616 ini, karena ini takarnya 6 tangki kocor lor. Saya gunakan 1 kilo 200 gram untuk 6 tangki ini lor. Berarti 1 tangkinya kita ambil 200 gram untuk NPK nya lor. Dan untuk KNO3 merahnya sekitar 300 sampai 400 gram lor. Kita tuang, kalau 400 gram dia di 6 jatuhnya lor. 1 kilo 6 gram. Nah, dulu ya, 1 kilo 6 gram. Nah, dan saya tambah pupuk yang saya minta kemarin, Novatek ini lor, kira-kira 200 gram lor. Karena pupuk NPK Pak Tani ini sudah termasuk pupuk joker lor. Nah, ini KNO merah ini sama Novatek ini cuma sekedar untuk tambahan aja lor. Nah, itu lor ya. Itu berarti 1 kilo 8 on lor ya. 1 kilo 8 on untuk 6 tangki kocor. Tangki kocor ini lor. Ini untuk 6 tangki. Kalau seumpamanya lahan cabenya luas, ya yang penting ukurannya per tangki ini 200 gram pupuk NPK lor, serta tambahannya pupuk KNO3 tadi secukupnya. Dan ini pupuk Novatek ini secukupnya lor. Ini untuk tambahannya, karena pupuk NPK Pak Tani ini sudah joker karena masa vegetatif. Nah, setelah itu kita tuang ke sini lor, tadi ke bak tadi lor. Nah, kita tuang semuanya ke sini. Dan yang pupuk SP36 nya sebanyak setengah kilo ini lor, kita campurkan juga.
kita aduk dulu lur biar rata. Nah, kita campur jadi satu. Karena SP36 ini mengandung banyak fosfat lur yang dibutuhkan pada saat fase pembungaan. Karena cabai saya udah membentuk batang G. Nah, kita tuang semua lur. Nah, ini untuk takaran 6 tangki kocor lur ya. Kita tinggal nambahkan nanti 4 ember kecil tadi lur. Nah, terus kita kocor ke tanaman. Ya, kita kocornya kira-kira 1,5 gelas sampai 2 gelasan lur per tanaman. Nah, mudah-mudahan dengan pemupukan ini cabai rawit saya tambah subur lur. Karena dibantu juga tadi dengan fermentasi. Oh iya lur, fermentasinya belum saya tambah lur. Nah, saya ambil dulu fermentasinya lur. Nah ini dia lur, fermentasi dari kencing sapinya tadi. Maaf lur ya, karena tempat pengambilan air ini agak jauh lur dari tempat fermentasi kencing sapi di sana itu. Kemarin saya sendok-sendok saja air sapinya ini, makanya agak kotor agar tidak tersumbat lur. Tangki kocornya, makanya saya saring dulu sebelum saya masukkan ke sana lur. Segini ini udah cukup nih lur untuk tambahan fermentasi kencing sapinya lur. Kalau udah kayak gini lur, kita saring ini kan. Nah, baru kita masukkan ke sini lur, kita campur lur ke pupuknya lur. Nah, itu lur. Nah, kita aduk-aduk sampai rata lur. Kalau ini udah lebur, baru kita tambahkan air lagi lur sampai penuh. Sampai penuh ini berarti untuk 6 tangki kocor ini lur. Kalau pemupukan ini jangan sekali-kali menggunakan atau dicampurkan dengan obat jamur ya lur ya, karena tadi hasil fermentasinya spora-sporanya nanti atau bakteri baiknya nanti mati terkena obat jamur. Sebaiknya penyemprotan obat jamur itu dicampurkan dengan gandasil atau pupuk daun itu lur, NKP, kalsium itu lur. Nah, kalau insektisidanya biasanya saya selalu campurkan pupuk hayati lur, agar merangsang pertumbuhan daunnya. Ya mungkin masalah penyemprotan nanti saya review lagi lur. Ini pemupukannya dulu. Ini pemupukan yang keempat kalinya, atau pemupukan kocor yang keempat kalinya. Terus setelah ini kita isi itu satu timba ini lor. Kita isi satu timba ini sana. Itu isi air dulu separuh, nanti setelah diisi air separuh kita isi dengan campuran pupuk ini lor. Nah, ini diisi air dulu sampai penuh ini lor ya. Kita aduk dulu sampai rata. Nah ini lor, karena pupuknya udah larut, makanya saya sekarang gunakan untuk campuran di tangki kocornya lor. Nah ini sudah saya ini. Nah kita tambah lagi lor, karena untuk satu timba ini saya tadi katakan 6, artinya satu ember ini 6 ini lor, 6 timba kecil ini. Nah ini segini untuk satu tangki kocor lor. Nah sebelum kita masukkan pupuknya, kita masukkan air kolam ini dulu lor ke tangkinya. Masukkan ini, kira-kira separuh lor ya, separuh tangki ini, biar pupuknya tercampur merata. Nah baru kita pupuk yang di sini ini kita campur ke tangki lor. Lor.
biar tercampur merata lur. Nah, karena tangkinya sudah penuh lur, makanya kita tutup, kita langsung pengaplikasian kocornya lur. Nah, kita aduk-aduk biar dia merata. Kita turunkan dulu airnya biar tercampur. Nah, ayo saatnya kita ke lokasi lur. Nah, itu lahan cabenya lur, dekat lur dari tempat tadi pengisian air lur. Nah ini, itu cabai saya lur, Dewata 43 F1 lur. Ini pengocoran yang keempat kalinya lur. Nah, kita sesuaikan lur ya, kira-kira pengocorannya 1,5 gelas sampai 2 gelasan lur. Nah, biar perkembangannya bagus lur. Nah, ini sulamannya lur. Nah, begini cara pengaplikasiannya lur. Oh lur, itu kocornya hitam lur airnya lur. Karena ini tadi campuran dari fermentasi itu lur, pupuk campuran fermentasi. Terus kita gosok lur. Cabang ini udah banyak ini. Nah, ini yang saya katakan tadi membutuhkan fosfat ini lur, karena cabang Y-nya ini udah warnanya keunguan ini lur. Ini cabang Y-nya udah warna ungu ini. Ini membutuhkan banyak fosfat dan kalium lur. Udah lur, mungkin sekian review untuk pengocoran kali ini lur. Terima kasih sedulur sudah nonton channel saya Connor PJKT. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagai petani tercapai lur. Selamat sore lur, sampai jumpa.